Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke, kita lihat bahan kita malam ini mengenai SQC dan SPC ya. Ada yang tahu itu apa SQC? Apa itu SPC? Dan bisa memberikan gambaran apa itu SQC? Apa itu SPC? Ya kan? Bisa kan dibantu apa kira-kira? Oke, ada yang tahu? Dari namanya SQC itu sama-sama S, kemudian sama-sama C, dari tengahnya cuma Q sama P, ya, Q sama P, ya. Jadi kalau SQC itu kepanjangannya adalah Statistical Hmm, Quality Control. Kalau SPC, Statistical Process proses. Control. Jadi apa beda kedua istilah ini? Ya, kita lihat gambaran umum dari SQC, ya. Jadi SQC itu tadi saya katakan Statistical Quality Control, ya. Jadi ini adalah alat statistik, penggunaan teknik statistik untuk apa? Untuk mengukur, mengendalikan, memperbaiki mutu produk atau proses. Jadi SQC ini terdiri dari beberapa bagian ya. Pertama itu ada control chart, ada proses capability, kemudian ada acceptance sampling, ada DOE, ada reliability engineering, ada lagi SPC. Ternyata SPC itu merupakan bagian dari SQC. Jadi SQC itu adalah payung besar dari statistik yang digunakan untuk quality control. Ya. Tujuannya ada apa? Mendeteksi penyimpangan dari standar mutu. Kalau ada penyimpangan, dia bisa detect. Kemudian mendeteksi atau mengidentifikasi sumber variasi. Kita ingat kemarin yang dikatakan quality itu adalah variasinya sedikit. Ya, jadi kalau variasinya makin banyak, ya kemungkinan menjauh dari quality. Jadi quality itu apa kemarin? Keinginan customer. Ya, kalau keinginan customer itu makin bervariasi hasilnya, maka si customer cenderung tidak menyukainya. Ya, jadi ini mengidentifikasi sumber-sumber variasi dari parameter-parameter yang diinginkan oleh customer. Kemudian yang ketiga, menjamin produk memenuhi spesifikasi dengan konsistensi tinggi. Artinya ketiga ini menjamin terpenuhinya quality assurance. Ya, jadi quality assurance itu eh, meminta bantuan dari orang quality control untuk memastikan apa yang dijamin dalam quality assurance itu terpenuhi. Ya. Jadi ini kalau kita lihat bahwa gambaran umum SQC itu merupakan alat untuk mencapai terjadinya tujuan dalam quality assurance. Ya. Nah, itu anunya apa namanya gambaran umumnya. Kalau kita lihat secara tabel ya, alat statistik lanjutan yang dipakai dalam SQC modern itu bermacam-macam ya. Ini saya tuliskan alatnya. Contohnya itu proses capability analisis itu menggunakan CP, CPK, ada PP, PPK ya. Fungsinya mengukur seberapa baik proses memenuhi batas spesifikasi. Jadi kalau disebut capable itu artinya memenuhi batas spesifikasi. Ya, contohnya si PK lebih dari 1,3 maka dianggap capable. Kalau kurang dari 1,3 tidak capable. Ya, jadi kemungkinan dia tidak bisa memenuhi keinginan Oh, aku spesifikasi. fotoin versi Pak Dadang dong. Pak, ini muridmu Pak nggak masuk. Ya, ini baru masuk. Oke, ada ditanyakan? Tak ada. Kemudian alat yang berikutnya acceptance sampling plan. Nah, ini biasanya untuk mengambil sampel. Jadi kalau sudah ada produk,
untuk memastikan produk itu memenuhi permintaan customer, kita ambil sampel. Maka alatnya adalah AQL, Acceptance Quality Plan. Ya. Ada lagi alat itu namanya Gauge R&R. Jadi kalau kita banyak menggunakan pengukuran, kita memastikan alat ukur dan yang mengukur itu eh, apa namanya istiqomah atau istilahnya ajek atau konsisten ya. Jadi memisahkan antara variasi alat, operator dan interaksi alat dan operator. Kemudian alat berikutnya adalah DOI. Nah, DOI ini kita ada kuliahnya ya. Barangkali sebagian ada yang terima kuliah ini. Ini menentukan kombinasi faktor optimal untuk mencari yang mempengaruhi suatu produk. Kemudian ada lagi alat yang berikutnya adalah regresi. Ya, ini untuk memodelkan hubungan antara variabel dan hasil. Dan berikutnya itu juga ANOVA. Ya, ANOVA ini bagian dari DOI ya sebenarnya untuk membandingkan perbedaan antar kelompok atau mesin. Nah, ini sebagian ya, sebagian besar lah ya saya tuliskan di sini alat-alat yang dipakai dalam SQC. Apa alat-alatnya ya? Untuk pengendalian mutu tahapan-tahapannya itu ini bisa juga saya tuliskan secara hierarki ya. Jadi hierarki apa namanya proses ya. Kalau mengumpulkan data, alat yang digunakan adalah ini, check sheet ya, flowchart. Kalau untuk analisis variasi, kita gunakan histogram, Pareto, scatter, identifikasi penyebab, kita bisa gunakan fishbone. Untuk stabilitas proses, kita gunakan control chart. Untuk kemampuan proses, kita gunakan CP/CPK. Untuk keputusan pengambilan produk, kita gunakan acceptance sampling. Untuk perbaikan optimasi, kita gunakan DOI, SPC real time regresi. Ini juga kita bisa hubungkan antara hierarki pemakaian alat dengan alat yang digunakan. Ya, kalau tadi apa fungsinya ya, seperti itu. Jadi SQC ini adalah satu payung besar mengenai statistical quality, ya. Nah, contoh-contoh penerapan di industri seperti apa? Contohnya di industri injection molding, tahu yang bikin-bikin plastik molding ataupun cetakan-cetakan, ya. Alat yang dominan digunakan adalah XBAR, R-Chart, atau CP/CPK Fishbone. Jadi memonitor dimensi dan berat produk biasanya. Ya. Ada lagi untuk pengisian botol, botol minuman, misalnya minuman kaleng atau minuman botol, biasa menggunakan P-chart, histogram, Pareto. Atau mesening atau otomotif, itu untuk toleransi eh, apa namanya akurasi, bisa menggunakan SPC, Capability Study, Gauge R&R. Untuk tekstil ada juga packaging, memantau warna dan ketebalan. Untuk industri obat-obatan ataupun makanan, sampling, verifikasi mutu untuk batch ya. Ini alat-alat dominan yang digunakan untuk industri-industri tertentu ya. Jadi tidak semua industri itu menggunakan alat yang sama. Jadi tergantung apa namanya kebutuhan ya. Jadi saya harap ini bisa memberikan gambaran bahwa alat-alat statistik itu bisa digunakan kemana saja sesuai dengan apa yang akan kita kendalikan. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat SPC. SPC itu adalah bagian dari eh, SQC ya. Tapi SPC dibahas tersendiri ya dalam satu buku. Jadi kita udah berikan dari buku kalian itu buku apa kemarin? Buku Montgomery gitu ya. Itu sebagian ada di situ, sebagian besar mengenai SPC ya. Kabel. Dengar lu. Oke. Sekarang kita lihat ke SPC. Kita sudah selesai dengan SQC. SQC itu alat yang besar ya. Jadi tidak kita bahas semua karena itu terbagi-bagi dalam beberapa mata kuliah ya. Kita lihat sekarang SPC ya.
SPC itu apa kepanjangannya tadi? Statistical Process Control. Jadi, mengapa dia diperlukan? Nah, seperti saya katakan pada kuliah sebelumnya, bahwa kita akan bicara mengenai variasi. Jadi, makin besar variasi, maka makin besar kemungkinan eh, parameter yang diinginkan customer itu bisa keluar atau reject. Ya. Jadi, dikatakan semua proses punya variasi. Jadi, kuncinya adalah mengerti dan mengontrol variasi. Ini menurut Montgomery. Contohnya kita akan menggoreng apa namanya ayam, ayam crispy gitu ya, atau untuk ayam penyet atau untuk ayam ricis gitu. Biasanya kita kontrol itu temperatur penggorengan. Pasti temperatur penggorengan itu naik turun walaupun tidak begitu banyak. Ya. Itu disebut sebagai proses yang mempunyai variasi. Ya, tidak ada yang betul-betul konstan. Itu mustahil dalam dunia nyata. Tidak ada yang konstan. Ya. Tujuan SPC bukan hanya mengukur hasil, tapi kita memahami proses. Ya, jadi kita akan mengukur apa namanya naik turun satu parameter, apakah dia terkendali atau keluar dari kendali. Ya, jadi ini adalah pendekatan ilmiah untuk menjaga stabilitas dan kapabilitas. Ya, apa itu kapabilitas? Nanti kita lihat berikutnya. Ya. Jadi dalam proses kita perlu namanya stability ya atau variasi yang sedikit. Filosofi kuncinya apa? Dari kegunaan SPC adalah untuk mencegah cacat bukan hanya ditemukan. Jadi kita memonitor kemudian kita gunakan untuk mencegah. Jadi kalau sudah tahu misalnya temperatur kompor minyak untuk menggoreng itu naik, cenderung untuk naik gitu ya. Nah, cepat-cepat kita lakukan pengurangan temperatur, ya, artinya mencegah, ya. Kemudian juga untuk continuous improvement. Jadi variasi itu tetap harus dikecilin, gitu ya. Jadi yang dikatakan continuous improvement, kemarin apa definisinya? Continuous improvement adalah mengurangi variasi, ya. Jadi dari variasi yang tinggi sekali, kemudian kita kecil-kecil-kecil, nah itu dikatakan improve, ya, dari besar menjadi improve, ya. Kemudian yang ketiga, filosofinya adalah kita tidak menyalahkan orang, ya. Kita akan melihat proses, bukan dari orang yang mengerjakan. Jadi cenderung orang nanti kalau tidak bagus hasilnya langsung orangnya disalahkan. Ini dengan adanya SPC kita bisa memantau bahwa itu adalah proses. Walaupun orang adalah bagian dari proses juga. Yang keempat, datanya itu digunakan untuk melakukan atau mengambil keputusan. Ya, apakah mesinnya di shutdown, apakah apa namanya diperbaiki, di-adjust untuk memasukkan parameter itu ke dalam kontrol yang betul. Ya, maka di sini disebut sebagai data driven, artinya dia digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data, bukti bukti statistik, bukannya feeling atau intuisi. Ya, ini adalah filosofi dari SPC. Bisa kalian bayangkan nggak SPC seperti apa? Ada yang belum tahu? Kita lihat contoh ini dulu ya. Eh, dalam proses itu ada dua variasi, ya. Variasi yang common itu itu dikatakan sebagai natural, ya. Artinya inherent, inherent itu artinya memang ada dalam sistem. Ya, tidak mungkin tidak ada variasi. Tapi sifatnya kecil dan acak, ya. Disebut sebagai common atau natural variation atau kita disebut sebagai apa? Normal, ya kan? Tindakan yang bisa diperbaiki adalah yang dilakukan adalah improvement di sistem yang harus di apa namanya dibongkar atau di otak-atik gitu ya. Berikutnya variasi itu karena ada penyebab khusus. Contohnya itu ada gangguan lah, ya, faktor tertentu, alat rusak, operator salah, bahan yang berbeda. Nah, ini harus diidentifikasi, harus diketahui, diperbaiki segera. Nah, dalam SPC kita akan tahu yang mana common, mana special cause. Contohnya common ini temperatur tubuh bayi, ya, tahu bayi, ya.
Tubuh bayi itu kan anak-anak, misalnya anak kecil itu tubuhnya temperaturnya itu ya misalnya 35 atau 34 gitu ya. Jadi ada beda. Tapi kalau misalnya temperaturnya naik jadi 39, ini pasti ada penyebab yang khusus ya, bukan yang natural. Nah, itu dikatakan sebagai special cause, berarti ada yang tak normal. Ini contohnya saya tunjukkan di sini gambar pensil. Nampak gambar pensil itu? Pensil warna di apa namanya diruncingkan ya. Pasti tinggi pensil itu kan ada berbeda-beda ya. Tetapi kok tiba-tiba ada nongol yang besar gitu? Nah, ini kan ada variasi ya. Ada variasi yang natural, ada variasi yang special cause. Nah, yang akan kita pantau adalah kedua-dua variasi ini di dalam SPC ya. Nah, ini contoh SPC ya. Jadi kita punya apa namanya batas atas, batas bawah, kemudian kita plot proses kita apakah dia bisa dikendalikan atau tidak. Contohnya yang ini itu keluar dari batas. Nah, ini bisa dikatakan sebagai ada sesuatu yang berbeda. Kalau variasi-variasi yang biasa ini itu adalah gejala yang bisa dikatakan biasa, tetapi ada juga yang memantau bahwa ada gejala misalnya gejalanya naik terus ya misalnya itu kemungkinan ada sesuatu yang khusus walaupun masih dalam kendali atau turun terus ya berturut-turut turun ada kemungkinan ada juga hal yang luar biasa ya. Nah, nanti cara membaca ini ya, ada ini ya, ada teknik ya. Seperti kalau di mana kalau di radiografi itu ada cara membaca film gitu ya, atau cara menginterpretasi gejala ya. Ini seperti kita membaca suatu gejala ya. Jadi SPC itu hasil yang banyak dalam satu waktu ya. Maka akan kita lihat apakah dia terkontrol atau tidak. Jadi SPC itu bukan hanya alat statistik ya, tapi cara berpikir tentang stabilitas. Contohnya dalam gambar ini ya. Oh, ini kira-kira stabil atau enggak? Ya kan? Ketika hanya common yang tersisa, ya, kalau misalnya dalam kotak ini, dalam batas itu disebut sebagai common. Artinya ya natural mestinya, ya. Jadi fokus kalian sebagai insinyur industri adalah mengubah sistem, bukan menyalahkan individu. Jadi saya ulangin lagi tadi ya, mengubah sistem bukan menyalahkan individu. Jadi contoh SPC adalah ini. Jadi sederhana sekali SPC itu ya, hanya memplot apa parameter yang akan kita amatin. Oke, sampai sini paham SPC ini? Ini gambarnya ya, SPC. Jadi ada yang belum tahu SPC inilah. Jadi kita punya batas atas, batas bawah, kemudian kita plot ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang ini ya, eh, SPC ya. Jadi SPC itu ada batas atas, ada batas bawah ya. Kemudian ada apa namanya? Center line, center line. Oke. Jadi kalau kita lihat kalau kita plot ini contohnya sampel sampel nomor satu, sampel nomor dua, sampel yang ketiga ya. Satu titik ini merupakan misalnya dari 10 data kita rata-rata segini ya. Data kedua misalnya jam kedua ya. Ini jam ketiga, ini jam keempat. Ini masing-masing data tuh diambil 10 misalnya kan. Maka ini misalnya data dari 12 jam. Jadi masing-masing eh, 1 jam diambil sampel. Sampelnya berapa? Terserah engineer-nya, bisa 5, bisa 10 gitu ya, tergantung parameternya. Jadi kalau dari kurva ini, tujuan SPC mendeteksi variasi. Ini variasi kan, naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Kemudian ini kita bagi 3 zona ya, 3 zona, zona A, zona B, zona C. Ini juga yang bawah, zona C, B, A. Jadi yang titik tengah atau rata-ratanya di tengah. Ya, kalau kita lihat kurva ini dia cenderung berada di mana? Berada di atas. Ya, berada di atas rata-rata. Oke, jadi ini adalah kalau kita lihat kita bisa melihat variasinya. Ya,
Nah, ini ada cenderung misalnya dari sini satu, dua, tiga, empat cenderung naik terus. Nah, ini kan ada gejala apa yang naik terus? Ini bisa dikatakan ada indikasi. Jadi setelah kita monitor, tujuan kita adalah menjaga stabilitas. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak normal, segera kita ambil tindakan. Biasanya di proses itu ada ada namanya instruksi SOP. Kalau ternyata dia lewat dari batas atas, maka tindakannya adalah apa? Ya kan? Yang ketiga adalah tujuannya mengurangi pemborosan. Ya, artinya kalau misalnya terjadi reject atau terjadi out of control, itu kan akan merusak. Ya, kalau rusak ataupun defect, maka itu akan menjadi pemborosan. Yang keempat, meningkatkan kapabilitas proses. Nah, ini definisi capable itu belum dijelaskan di kuliah hari ini ya, yang capable ya. Capable itu artinya memenuhi spesifikasi customer. Ya, misalnya ini customer itu sama dengan kemampuan proses. Jadi ada dua hal yang perlu kalian ingat. Ada customer, ya, ada kemampuan proses. Jadi misalnya customer itu speknya sekian, ya, coba lihat jari saya ini speknya segini, ya. Jadi atas bawahnya di sini. Tapi kemampuan kita lebih besar, artinya si customer itu apa namanya tidak bisa dipenuhin oleh proses kita. Proses kita tuh lebar, sedangkan customer itu spesifikasi yang ketat. Jadi ini dikatakan tidak capable. Tapi kalau sebaliknya, customer tuh longgar, tapi kemampuan kita tuh ketat, maka dikatakan capable. Yang ngerti ya, jadi capable itu adalah kemampuan proses memenuhi keinginan customer. Kalau keinginan customer itu misalnya variasinya cuma eh, satu atau satu sampai tiga, sedangkan kemampuan proses kita adalah eh, 1 sampai 5, ini kan berarti terlalu besar. Tapi kalau sebaliknya, si customer itu variasinya hanya 1 sampai 5, kemampuan kita itu satu, maka kita katakan proses kita capable. Jadi ada dua hal yang dibandingkan antara proses dengan spesifikasi. Sedangkan SPC ini adalah bicara mengenai proses dari perusahaan atau proses dari manufacturer. Ya. Ini belum kita masukkan faktor spesifikasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat cara membacanya. Ini ada 10 cara membacanya. Ya. Cara membaca control chart tadi. Ya. Ini disebut sebagai standar action signal. Contohnya gini, satu atau lebih poin di luar kontrol limit. Ini jelas-jelas masalah, ya kan? Misalnya lagi ini menurut Western Electric ya, menurut perusahaan yang ini, dua atau tiga berturut-turut di atas 2 sigma. Dua atau tiga berturut-turut. Nah, contohnya apa ya? 2 sigma itu ini ya. 2 sigma itu ini di atas 2 sigma. Ya. Dua atau tiga. Ini berarti ada gejala. Ya. Two of three consecutive point outside the 2 sigma warning limit. Nah, atau 4 atau 5 consecutive point beyond 1 sigma. Ada 4 atau 5. Misalnya 4 atau 5 di atas. Misalnya 1 sigma tuh di sini ya. 1, 2, 3. Nah, ini kalau misalnya di atas ini, maka dikatakan sebagai out of limit. Atau nomor 4 disebut run. Run itu 8 consecutive point on one side of the center line. Jadi di atas atau di bawah. Itu juga sebagai indikasi masalah. Begitu juga misalnya 6 point cenderung naik atau turun. Atau 15 poin ada di zona C, baik di atas atau di bawah. Atau 14 poin alternating up and down. Atau 8 poin di baris both side of center line with non in zone C. Jadi ada apa namanya di luar zone C ya. Kemudian 9 unusual non-random pattern. Jadi patternnya itu tidak random. Kalau random itu kan naik turun ya. Ini naik turun aja kan. Atau one or more point near warning or control limit.
mendekati kontrol limit. Nah, ini adalah contoh cara membaca SPC tadi, kontrol chart. Ya. Jadi ini dikeluarkan oleh eh, Stewart ya. Ada beberapa company yang memakai apa namanya cara membaca signal ini. Ya, kalau di apa namanya di radiografi atau di NDT itu ada cara membaca, ya, membaca gejala. Nah, ini adalah kita seperti membaca gejala-gejala pada SPC, ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk sukses dalam program SPC ini, ya, SPC ini walaupun sederhana, tetapi perlu tetap kepemimpinan dari manajemen. Kemudian kita harus buat tim untuk misalnya suatu perusahaan itu belum ada tim SPC-nya, maka harus dibentuk. Kemudian pendidikan. Nah, semua bagian yang terlibat dalam program ini harus diberikan pendidikan atau pelatihan. Keempat, kita bertujuan untuk mengurangi apa? Variability. Jadi kalau nampak variasinya itu besar, maka kita fokus kepada mengurangi variability. Kemudian sukses itu diukur secara kuantitatif supaya mudah kita nilai, ya. Kemudian yang keenam ada mekanisme komunikasi, ya, supaya hasilnya itu nampak pada satu pekerjaan ini. Artinya apa? Data yang kita mau ambil itu harus disepakatin oleh banyak pihak. Misalnya saya mau ngambil parameter, misalnya kita mau mengukur temperatur apa namanya penggorengan untuk ayam crispy misalnya sebagai parameter penting, ya. Maka parameter itu harus disepakatin oleh siapa? Disepakatin oleh si production, disepakatin oleh QC, disepakatin oleh engineering, sehingga parameter itu dikatakan sah untuk memantau kualitas dari penggorengan. Ya. Jadi parameter itu harus ditentukan dulu sehingga tidak ada namanya saling tidak percaya dengan data yang diukur. Dulu pernah waktu kita di Muka Kuning dulu waktu di sana, jadi masing-masing departemen itu, departemen proses, departemen QC, departemen production, itu masing-masing mengukur proses itu, tapi parameternya berbeda-beda. Kalaupun parameternya sama, mereka ukur sendiri. Jadi sudah parameternya diukur masing-masing, kemudian hasilnya berbeda, kemudian pas ditampilkan, hasilnya pun berbeda. Jadi setiap departemen itu mengklaim bahwa hasilnya bagus. Production selalu mengatakan bagus, quality selalu mengatakan tidak bagus. Artinya apa? Selalu konflik. Nah, ini konflik ini harus kita redam sejak awal dengan mekanisme communicating successful result throughout organization. Jadi cara menentukan apa? Menentukan parameter, cara mengukur, kemudian cara mempresentasikan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh apa namanya eh, gambar dari mengumpulkan data, menganalisis data, mengidentifikasi variasi, kemudian ada improvementnya, kemudian monitornya. Ini semua harus disepakati oleh semua pihak. Ya, bukan kerja ya QC saja, atau bukan kerja engineering saja, atau kerja production saja. Jadi masing-masing pihak itu menyetujui metodenya, menyetujui datanya, sehingga satu kali ukur untuk semua. Ya, jadi jangan sampai engineering ambil, QC ngambil, production ngambil. Nah, ini tidak bagus, ya. Ini adalah elemen dari successful SPC. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini cuma latihan sedikit ya untuk langkah-langkah penerapan SPC. Untuk detailnya kalian lihat di bab 6 buku Montgomery, ya. Ini contohnya saya ambil sedikit simple saja, ya. Pertama kita identifikasi proses. Tadi saya bilang menggoreng gitu ya. Atau kalau ini misalnya kita ukur diameter kadar air, ya. Kemudian tujuannya apa? Untuk stabilitas atau mereduksi cacat. Kemudian kita pahamin customer requirement-nya apa. Yang kemarin kita buat ada voice of customer,
kemudian customer tuh menjadi critical tuh quality, ya. Jadi critical quality gimana? Ya. Kemudian kita tentukan karakteristiknya bisa berupa variabel, bisa berupa atribut. Kalau variabel itu artinya bisa diukur secara kontinu ya. Kalau atribut itu bisa tidak perlu diukur. Misalnya hangus tidak hangus itu atribut, ya kan? Kalau variabel itu temperaturnya berapa, itu bisa atribut, ya. Kemudian jenis karakteristik peta kendali atau kontrol chartnya apa. Yang ketiga kita kumpulkan data. Jadi data ini data awal ya. Misalnya data awal dalam berapa misalnya 5 sampel per jam. Tadi saya katakan ada 10 sampel per jam. Jadi kita kan data awal. Kemudian yang keempat, kita hitung rata-rata dan rentang ring dan standar deviasi. Kita hitung kontrol limit atas, kontrol limit bawah. Kemudian batas kontrol 3 sigma, ya. Kemudian kita buat interpretasi kontrol chartnya. Kita plot. Kemudian kita tidak lanjutin dan kita lanjutkan chartnya, ya. Jadi ini cara langkah-langkah yang sederhana. Nanti kalian bisa coba ya. Jadi SPC bukan hanya menggambar ya, tapi membangun budaya berpikir berbasis data dan stabilitas. Walaupun ini secara matematis mudah, tetapi sangat powerful ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya, kita ambil proses pengukuran baut, setiap jam diambil 5. Contohnya kita ambil dalam 3 jam saja, ya, 3 jam. Jadi contohnya 1 jam pertama kita ukur dengan 5 sampel. Kemudian ini untuk diameter baut ya, biar kita lihat konsisten atau tidak. Ini eh, jam kedua, kemudian jam ketiga. Jadi ini sudah masuk ke langkah berapa nih? Ini masuk ke langkah nomor 3, ya, kumpulkan data. Jadi kita sudah tentukan karakteristiknya, tentukan identifikasi proses apa tujuan. Nah, ini sudah ditentukan prosesnya adalah proses baut, kemudian sampelnya 5. Ini adalah apa namanya variabel ya. Kita ambil se- 5 sampel setiap setiap jam. Oke. Nah, kemudian kita hitung masing-masing rata-ratanya. Ini 5 ditambahkan dibagi 5 10. Kemudian ranknya itu maksimum kurang minimum kita kurangkan yang besar terhadap yang kecil. Ya. Begitu juga data jam kedua, data jam ketiga. Sehingga X barbar, namanya X barbarnya. Kenapa disebut X barbar ya? Bukan artinya barbar ya, tapi artinya X-nya di 2 bar ya. Makanya disebut X barbar. X barbar itu artinya rata-rata ini di, dirata-ratakan lagi. Rata-rata yang dirata-ratakan. Nah, itu artinya X barbar ya. Kemudian R bar artinya R-nya tadi dirata-ratakan. Kita dapat X barbar dan R bar. Kemudian kita gunakan rumus untuk menentukan apa? Menentukan UCL dan juga LCL. Ya, ini rumusnya LCL, apa UCL ini LCL. Jadi batas atasnya 10,0,2, batas bawah 9,97. Ini ada 2 chart ya. Ada namanya X bar chart sama R chart untuk mengukur variasi. Nah, ini rumus ini bisa kalian lihat di buku Montgomery ya. Kalian cek lagi ya. Menggunakan tabel yang ada di situ, tabel apa namanya ini, tabel eh, konstanta ya. Ini setelah kita hitung ya, setelah kita hitung, ini jadi chartnya ya. Ini tadi hasil plot kita yang X control chart ya. Ini adalah eh, apa namanya jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Ini kontrolnya batas atas, batas bawah. Kita lihat ini datanya bagus untuk X control chart ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan nanti jam keempat, jam kelima, jam keenam dan seterusnya dengan menggunakan batas atas dan batas bawah yang sama. Jadi tinggal di apa? Ambil data, dirata-ratakan, tinggal diplot ke sini, gitu ya. Nanti archat, archat ini artinya ranknya atau variasinya ya. Jadi variasinya tetap juga berada dalam batas atas dan batas bawah ya.
Nah, ini juga bisa dilanjutkan. Jadi ini grup satu atau grup 2, grup 3. Ini artinya jam ke-1, jam kedua, jam ketiga. Jadi biasanya kalau apa namanya SPC yang baru itu biasanya kita kumpulkan itu misalnya dalam 20 data. Misalnya dalam 20 jam kita kumpulkan, kemudian kita hitung. Tadi kita cuma 3 jam ya. Biasanya itu dalam 20 jam atau 20 kali ngambil sampel ya. Tapi ini untuk contoh kita ambil cuma 3 jam atau 3 kali saja ya. Jadi biasanya itu ambil sampai 20 kali atau 20 jam atau 20 shift dan bergantung kepraktisannya lah ya. Ini tinggal kalian teruskan. Oke. Nah, itu adalah cara membuat control chart. Nah, baru setelah itu kalau sudah sampai misalnya sudah jalan terus, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi satu 2 3 misalnya nanti diteruskan chartnya itu sampai misalnya setiap 1 minggu nampak ya variasinya ya. Jadi awalnya ya seperti ini tadi ya. Oke, saya. Nah, sekarang tugas ya kita hampir selesai. Jadi paling banyak dari SPC ini adalah kita harus coba. Jadi kalau cuma melihat kuliah ini saja, kalian tidak coba, kalian tak paham. Ya, karena ini masalah eh, berhitung. Jadi kalian harus hitung dulu ya. Nah, untuk tugas, ini tugas mandiri, tugas masing-masing ya, bukan tugas kelompok. Itu ada di bab 6. Kalian buat ringkasan dalam 10 halaman tentang bab 6. Judulnya apa? Control Chart for Variables. Jadi kalian buat dalam bahasa Indonesia ya. Apa namanya ringkasannya itu? Kalian buat dalam bahasa Indonesia dan itu kalian buat dalam tulis tangan ya di handwriting ya. Kalian tulis tangan dalam 10 lembar ya minimal ya. Kalian tulis tangan kemudian kalian ringkas. Kalian baca, kalian ringkas. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini ada soal latihan di bab 6 itu ada soalnya 61 sampai 671 ya. Jadi soalnya itu banyak ya, ada 61, 671. Jadi masing-masing kalian mengerjakan 2 soal saja. Nggak perlu banyak-banyak ya. Tapi nomor soalnya saya yang tentukan. Itu ada tadi saya kirim dalam Excel itu. Jadi masing-masing mengerjakan 2 soal. Sesuai nomor urut daftar hadir. Oke. Jadi ini waktunya juga 1 minggu. Nah ini kerjakan menggunakan Excel. Dihitung pakai Excel ya. Ini soalnya semuanya hitungan. Kalian hitung pakai Excel. Oke. Jadi nggak usah hitung manual ya, dihitung pakai Excel gimana. Jadi supaya rapi lah maksudnya itu ya. Atau kalian bisa menggunakan Minitab bagi yang sudah mengambil kuliah di OE, bisa juga kalian menggunakan Minitab. Ya, bisa Excel ataupun Minitab. Oke, itu adalah 2 soal kita. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Nggak ada, Pak. Tak ada? Jadi siap-siap Tidak ini. ada, Pak. Jadi kita siap-siap untuk UTS ya. Jadi UTS nanti barangkali ada beberapa soal hitungan. Jadi saya harap kalian sudah terbiasa menggunakan SPC ini. Itu bagian dari apa namanya? Pengendalian, penjaminan dan pengendalian mutu. Ya, pengendalian adanya kontrol ya. Jadi ini alat-alatnya. Oke, kalau tak ada kita akhirin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh.